Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Pak Riki di sini yang akan menemani anak-anak murid tercinta sekalian. Baik, hari ini Pak Riki akan membahas terkait dengan masalah konstekstual gitu ya, eh, yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan bahwa sebelum menyelesaikan soal konstekstual, perlu diingat kembali, ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk mencari selesaian atau penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Ada 5 metode ya, Nak ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan metode eliminasi, substitusi, kemudian ada gabungan antara eliminasi dan substitusi, kemudian yang keempat ada eh, determinan ya. Oke, menggunakan metode determinan. Ya, oke, seperti itu. Nah, bahan ajar ini, ya video ini, Pak Reki akan lebih membahas bagaimana cara kita mencari penyelesaian masalah konstekstual terkait dengan SPLDV, tetapi dengan menggunakan salah satu metode saja, yaitu metode determinan. Nah, ya. Nah, tetapi yang harus kita perhatikan bahwa sebelum kita menyelesaikan soal ya, yang berkaitan dengan masalah konstekstual terkait dengan sistem persamaan linear dua variabel, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Ada 3 langkah. Nah, langkah yang pertama adalah dalam sebuah soal itu, ya soal berbentuk cerita nanti kita akan memilah-memilih ya variabel, yang mana variabel X dan yang mana variabel Y. Jadi 2 variabel kita misalkan gitu ya. Kemudian langkah yang kedua adalah kita buat model matematikanya itu sesuai dengan bentuk umum dari SPLDV gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita selesaikan itu dengan menggunakan salah satu metode saja yang paling kita kuasai. Misalkan kita menggunakan metode determinan. Gitu ya, Nak ya. Langsung saja ke contoh soalnya. Nah, soalnya seperti ini. Ini sebagai contoh soal saja. Rehan dan Penny, ya kan, merupakan murid kelas 9 di SMP Negeri 4 Senayan. Pada mata pelajaran seni budaya, mereka diharuskan membuat rangkaian bunga. Oleh karena itu, mereka berdua membeli bahan-bahan yang diperlukan di warung Pak Hakim. Rehan, ingat Rehan membeli 4 gulung tali rapia dan 1 bungkus lidi sate itu seharga 28.000. Nah, sedangkan Penny, ya kan, Penny membeli 7 gulung tali rapia dan 2 bungkus lidi sate itu seharga 51.000. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa sih sebetulnya harga dari masing-masing 1 gulung tali rapia itu dan 1 bungkus lidi sate itu? Ayo kita selesaikan dengan menggunakan metode determinan. Ya, Nak ya. Sebelumnya sudah pernah kita lakukan ya, mencari penyelesaian dengan menggunakan metode determinan. Ini kita ulangi kembali, tapi soalnya berbeda, soalnya pemecahan masalah gitu ya. Nah, ini. Nah, tadi Pak Riki sudah katakan bahwa ada 3 langkah yang kita lakukan. Langkah yang pertama adalah kita harus memisalkan ya dengan variabel. Jadi soal cerita itu kita misalkan dengan variabel. Dan biasanya kita gunakan 2 variabel, nah 2 huruf, variabel X dan variabel Y. Nah, di sini kan ada dua apa ya istilahnya, dua benda ya, gitu ya, 2 bentuk atau 2 benda lah. Ada satunya tali rapia, satunya lagi adalah lidi sate. Nah, tali rapia inilah yang kita misalkan dengan huruf X dan lidi sate inilah yang kita misalkan dengan huruf Y. Nah, seperti ini ya pada tulisnya. Misal X sama dengan banyak gulung tali rapia dan Y sama dengan banyak bungkus lidi sate. Gitu ya, itu langkah yang pertama. Kita misalkan dengan huruf X sama huruf Y. Jadi kalau misalkan nanti ada Pak Reki beli pulpen dan buku, maka pulpen itu sebagai huruf X, buku itu sebagai huruf Y. Jadi seperti itu ya. Kemudian langkah yang kedua adalah kita membuat model matematika. Ini bentuk umumnya. Ya, ini kenapa bisa 4X? Coba kita tengok. Tadi Rehan, ingat ya, X itu adalah tali rapia dan Y itu adalah lidi sate. Kita tengok yang Rehan. Rehan ini, ya kan, dia membeli 4 gulung tali rapia. Jadi 4X. Dan itu tambah ya, ingat ya, Nak ya. Dan itu tambah. Dan 1 bungkus lidi sate. Berarti nanti 4X ditambahkan dengan 1Y ya, seharga 28.000 berarti sama dengan 28.000. Nah,
Makanya di sini ditulis 4X tambah Y, 1Y itu sama dengan Y ya, sama dengan 28.000. Nah, sedangkan tadi Penny, ya kan, membeli 7 gulung tali rapia dan 2 bungkus lidi sate. Berarti kalau dimodelkan matematika menjadi 7X, ya kan, 7X ditambah dengan 2Y sama dengan 51.000, gitu ya. Nah, ini kita tulis di sini saya. Di sini nah ya, betul ya. Nah, langkah yang ketiga adalah kita selesaikan dengan menggunakan metode determinan. Nah, ini caranya nih. Kemarin sudah pernah ini diulangi lagi sebetulnya ya. Nah, rumus mencari X itu kan sama dengan DX dibagi dengan D. Iya kan? Ingat DX itu kita cari yang DX dulu, ini adalah DX yang Pak Reki ini ya, kursornya dibuletin. Kemudian yang di bawah itu adalah bagian D, gitu ya. Nah, DX ini ingat, yang ini DX itu yang pertama, yang kolom pertama ini, yang Pak Reki lingkar, itu diganti dengan ini, ingat. Gitu ya. Sedangkan yang ini tetap dari sini. Ini kan 1 sama 2. Nah, 1 sama 2. Gitu kan? Nah, sedangkan di besar ini adalah semuanya. Nih, 4, tulis 4. Bawah 4, 7. Samping 4 kan angka 1, bawah 1 angka 2. Nah, seperti ini. Ingat ya. Nah, sama dengan kita hitung bagian atas dulu. Ingat, bagaimana kita mencarinya? Ini, kiri 28.000 dikali 2. Nah, ini kiri ini. Nanti dikurangkan dengan kanan. Kanannya yang mana? 1 ke 51.000. Nah, ini. Gitu ya. Nah, begitu juga dengan yang di bawah. Kiri 4 dikali 2, ya kan? Tuh. Dikurang dengan kanan 1 kali 7. Tuh, seperti ini ya. Nah, kita selesaikan atas dan bawah sama dengan ini kali ini hasilnya adalah 56.000. Kurang 1 dikali 51.000 itu adalah tetap ya 51.000 ya. Kemudian dibagi dengan 4 kali 2 kan 8. Dikurangkan dengan 1 kali 7 tuh 7. Yuk kita selesaikan yang di atas. 56.000 dikurang 51.000 berapa nak? Ya betul ya, 5.000. Dibagi dengan 8 dikurang 7 sama dengan berapa nak? Ya, 1. Jadi 5.000 dibagi 1 sama dengan 5.000 ya. Titiknya, maaf, ini titiknya ada 2. Ya, 5.000 titiknya ada 1 sebetulnya. Oke, ini X-nya. Kemudian Y-nya, tadi X itu DX per D, sedangkan Y itu adalah DY per D. Sama, seperti yang di atas juga. DY itu ingat, yang ini, yang kedua ini, itu diganti dengan yang ini. Nah, ya. Sedangkan yang X itu adalah yang tetap yang depan X-nya. Nah, jadi berganti, berbeda dengan DX, dengan DY gitu ya. Nah, D-nya tetap ya, D-nya tidak berubah sama sekali. 4172 sama nih. Nah, yuk sekarang kita selesaikan yang di atas, karena yang di bawah kan sama sebetulnya ya. Tinggal ditulis ulang aja. Nah, kiri, 4 dikali 51.000, tulis. Dikurang, kanan, ingat, kiri kurang kanan. Kanannya 28.000, dikali tuh 7, tuh. Ya kan? Yuk kita selesaikan. Ini kali ini hasilnya 204.000. Kurang 28.000 kali 7 hasilnya adalah 196.000. Dibagi dengan sama seperti yang di atas ya. 4 kali 2, 8. Dikurang 1 kali 7 tuh 7. Sama dengan 204.000 dikurang 196.000 itu hasilnya adalah 8.000. Kemudian dibagi dengan 8 dikurang 7 sama dengan 1. 8.000 dibagi 1 itu adalah 8.000. Selesai. X-nya adalah 5.000, sedangkan Y-nya adalah 8.000. Jadi kita tarik kesimpulan bahwa harga satu gulung tali rapia itu adalah X tadi ya, itu adalah 5.000, sedangkan harga satu bungkus lidi sate itu tadi dimisalkan dengan huruf Y itu adalah 8.000. Jadi seperti itu. Nah ya, mudah bukan? Mudah. Karena sebetulnya kalian sudah punya modal sayang ya. Hanya saja soalnya dipersulit itu dengan menggunakan masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah ya, masalah konseptual. Nah, demikian yang bisa Pak Reki sampaikan. Mohon maaf atas kecepatan Pak Reki dalam menjelaskan karena mengingat waktu yang tidak terlalu panjang gitu ya, sempit. Mudah-mudahan kalian mengerti, tapi kalau seandainya memang tidak mengerti, tanyakan sama Pak Reki langsung atau diulang kembali videonya. Oke, mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.